Halo Supermom semua, kali ini berbeda nih, kita adain podcast pertama kali dari Natural Moms. Dan perkenalkan aku Diani sebagai moderator hari ini. Dan pembahasan kita hari ini itu mengenai tren-tren yang lagi viral, berita-berita viral tentang serangan jantung yang disebabkan oleh GERD. Tapi aku gak sendirian, pastinya akan ada dokter spesialis yang akan menemani aku. Dan sebelumnya aku mau berterima kasih kepada Dos Kreatif dan Eka Hospital MT Haryono karena sudah support di acara podcast kali ini. Dan aku tidak sendirian, lagi-lagi aku bilang tadi aku tidak sendirian, aku ada Mbak Zara dari Dos Kreatif. Halo semuanya, nama saya Zahra, saya dari tim Dos, dari Dos Kreatif Hub. Ini aku juga ditemanin Dr. Aryo Perbowo Putra, SPPD Finasim, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital MT Haryono. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Dok? Ya, makasih Mbak Diani ya. Halo Supermom semua. Nama saya Aryo, saya spesialis penyakit dalam. Saya bekerja di Rumah Sakit Eka MT Haryono ya. Makasih. Oke, dan ini topiknya cukup berhubungan dengan dokter juga ya sebenarnya untuk pembahasan GERD dan juga serangan jantung yang disebabkan oleh GERD-nya Dok ya. Sebenarnya aku agak takut ini pembahasannya karena kan beritanya lagi viral banget ya, jadi kita kayak aduh gimana nih. Dok, sebenarnya kasus nyeri dada yang dikira GERD ternyata jantung itu kenapa sih sering terjadi? Karena GERD terus kebakar dadanya tuh kiranya sakit jantung atau apa, itu tuh kenapa sih dokter terjadi? Ya sebetulnya lagi viral ya belakangan ini ya, dibilangnya katanya sakit GERD, sakit lambung, terus tiba-tiba berkembang jadi sakit jantung terus bisa mematikan gitu. Ya hal itu sebetulnya wajar aja kalau misalnya Supermoms tahu kan jantung, sakit jantung sama sakit GERD itu sama-sama nyeri dada sebetulnya. Gitu. Jadi sering banget mungkin audiens yang awam yang belum tahu detail tentang simptom atau gejala penyakit bisa salah tuh ya antara harusnya sakit dadanya lambung dibilangnya jantung atau sebaliknya gitu, nyeri dada jantung malah dianggap enteng sebagai lambung gitu. Jadi wajar aja sih gitu isu yang sekarang beredar orang tuh pada takut kalau sakit dada pasti semua jantung, padahal nggak semuanya juga begitu. Itu karena tempatnya sama kah Dok atau gimana? Iya betul. Jadi jantung ya seperti kita tahu ya kan adanya di rongga dada gitu. Nah jadi kalau kita nyeri dada bisa diakibatkan karena jantung. Nah sementara juga kalau GERD itu kan sebetulnya kepanjangannya kan gastroesophageal reflux disease. Jadi artinya ada aliran balik asam lambung, dia naik ke atas tuh, naik ke kerongkongan sama ke rongga mulut. Nah itu kan melewati dada. Jadi kalau dia iritasi di kerongkongan bisa bikin sakit dada juga gitu. Jadi sama-sama dari GERD ataupun sakit jantung sama-sama sakit dada. Oke. Tapi Dok, aku juga salah satu orang yang punya GERD gitu. Nah kalau GERD itu kan ada banyak sendawanya, terus paling sering sendawa dan ada heartburn ya. Kita bilangnya kayak dada itu rasanya panas, dan itu emang sebenarnya apakah gejala itu sama dengan gejala penyakit jantung atau gimana? Nah iya, jadi sebetulnya yang perlu Supermoms tahu juga bahwa beda nih ya sakit dada karena jantung sama sakit dada karena GERD itu sebetulnya beda. Nah kalau sakit dada karena jantung itu kita bilangnya angina bahasa medisnya atau nyeri dada tipikal. Nah itu harus memenuhi 3 kriteria gitu. Yang pertama dia tuh karakteristiknya kalau jantung itu nyerinya bisa tumpul, bisa tajam di dada ya. Kemudian dia bisa kayak diremes, bisa kayak ditindih beban berat atau dihimpit gitu ya. Nah kemudian lokasinya itu seringnya memang di dada kiri karena kan jantung itu ada di dada kiri. Tapi bisa juga ada di retrosternal, di belakang tulang dada nih tengah. Bisa juga menjalar gitu ya ke lengan, ke punggung, ke rahang itu bisa. Nah kemudian kriteria yang kedua itu kalau nyeri dada tipikal jantung itu adalah pencetusnya. Jadi pencetusnya itu adalah stres. Jadi stresnya itu bisa fisik, bisa psikis. Kalau fisik itu ya berarti olahraga misalnya pencetusnya atau naik tangga gitu, aktivitas berat, lari gitu ya. Nah itu biasanya jadi sakit dadanya. Atau stres psikis ya, misalnya emosi ya, marah, meluap-luap ya kan, sedih, nangis atau kaget gitu ya, surprise terus sakit dada ya kan gitu. Nah itu pencetus itu jantung tuh gitu. Nah terus kemudian yang ketiga kriterianya adalah dia harus
rilis gitu, lega dengan istirahat gitu. Jadi dicetuskannya dengan olahraga atau sesuatu yang stres. Nah, biasanya kalau nyeri dada yang stabil, angina pectoris stabil kita bilangnya, itu biasanya menit ya, semenit 2 menit, kemudian nanti supermams istirahat, kemudian akhirnya hilang. Nah, kalau memenuhi 3 kriteria itu nyerinya tipikal, kita bilangnya angina gitu. Nah, sementara kalau lambung itu beda lagi kriterianya. Kalau lambung itu dia itu karakteristiknya adalah tadi yang seperti Mbak Diani tadi bilang, nyeri dadanya itu disertai dengan gambaran-gambaran GI tract, saluran cerna, misalnya mual, muntah, kembung, ya kan. Kemudian ada disertai juga ada asam lambung nih yang naik ke mulut, ya kan. Kok berasanya kayak asam, pahit gitu ya. Jadi nyeri dadanya itu karakteristiknya lebih ke arah perut gitu ya, ke arah saluran cerna. Kemudian pencetusnya itu bukannya olahraga ya, tapi pencetusnya ya sesuatu dengan yang saluran cerna. Misalnya kayak telat makan ya kan, kemudian makan makanan pedas, asam, berminyak, kan pencernaan kan kerjanya lebih keras tuh. Nah, baru akhirnya jadi sakit dada. Nah, sembuhnya dengan obat lambung gitu ya. Misalnya dia minum obat lambung kok jadi enakan, ya berarti itu sakit dada karena GERD gitu. Jadi sebetulnya kalau kita tahu ya, supermams bisa teliti bahwa karakteristiknya itu beda gitu. Jadi nggak usah takut dulu nih kalau sakit dadanya ternyata lebih ke lambung, ya berarti itu bukan jantung gitu, dan itu nggak nggak harus sesuatu yang dibikin menakutkan. Tuh. Dok, tadi kan dokter sempat mention kalau misalkan sakit jantung itu ada di dada sebelah kiri. Kiri, betul. Dan pertanyaan aku, kenapa sih GERD itu juga kadang kita ngerasa di sebelah kiri juga sakit nih dok. Nah itu apakah memang kita GERD tapi kita juga punya gejala penyakit jantung, atau memang GERD itu bisa ada indikasi di sakit di dada sebelah kiri juga? Betul. Kalau tadi GERD itu kan sebetulnya tadi kepanjangannya kan gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung dia naik ke atas tuh, ke kerongkongan sama ke rongga mulut. Nah, lambung itu secara anatomis itu adanya di perut atas bagian kiri. Gitu. Jadi di bawahnya jantung sebetulnya. Gitu. Nah, makanya kalau dia reflux asam lambungnya ke atas, ya bisa berasa juga di dada sebelah kiri. Gitu. Jadi memang kalau dari letak itu bisa sama. Ya, antara si nyeri dada GERD sama nyeri dada jantung. Cuman karakteristiknya beda tadi ya. Pencetusnya beda, penyertanya beda, kemudian rilisnya juga beda gitu. Jadi kita bisa bedakan dari situ. Gitu. Oh, dok, mungkin izin ya Kak. Kan saya itu nggak pernah punya penyakit GERD ataupun penyakit jantung juga nggak ada. Nah itu gimana sih bedainnya? Tadi kan kakak juga ngomong kalau misalnya sakitnya itu sama gitu kan. Nah itu cara ngebedain ini GERD atau ini penyakit jantungnya itu gimana dok? Nah itu tadi yang saya bilang. Jadi karena karakteristiknya beda, kita harus jangan cuman sekedar nyeri dada, wah ini pasti jantung, ini pasti GERD, belum tentu. Nah lihat aja ini pencetusnya apa gitu. Kalau nyeri dadanya itu dicetuskan dengan aktivitas berat, ya kan, olahraga, atau tadi stres psikis ya, emosi, itu kemungkinan besar jantung. Nyerinya rilisnya perbaikannya dengan apa? Misalnya perbaikan dengan istirahat, kan tadinya olahraga sakit dada, kemudian diistirahat berhenti, hilang sakitnya. Nah itu jantung tuh. Nah kalau lambung karakteristiknya lebih ke tadi ada gangguan pencernaan juga, ya misalnya disertai mual, kembung, sendawa, ya kan, muntah gitu. Ataupun lambung juga bisa gini dipicu dengan tiduran. Jadi kalau kita duduk atau kita berdiri itu kan ada gravitasi ya, kan asam lambungnya itu kan turun ke bawah, jadi dia nggak naik ke atas. Tapi kalau kita tiduran, nah asam lambungnya kan bisa ngalir tuh ya kan ke kerongkongan. Nah itu juga termasuk tuh GERD itu biasanya nyeri dada pada saat tiduran. Jadi pasien tuh ngeluhnya datang, iya dok saya istirahat, nyeri dadanya bukan pas naik tangga, bukan pas lari, tapi pas tidur. Nah itu bisa karena lambung tuh, karena asam lambungnya naik ke atas. Nah perbaikannya dengan apa? Ya perbaikan dengan obat lambung gitu, karena biasanya pasien yang GERD itu udah punya obat lambung di rumah, biasanya kan dia minum obat lambung tuh. Ya dok, tapi nyeri dada saya kalau minum obat lambung perbaikan. Nah itu berarti memang nyerinya nyeri GERD. Gitu. Jadi dari karakteristik itu saya rasa yang bisa dibedakan. Dok, tadi kan dokter sempat mention juga nih kalau penyakit jantung tuh karena stres. Dan kadang kita juga kalau penyakit lambung juga karena stres nggak sih itu, karena lagi banyak kerjaan, tiba-tiba keringat dingin Betul. jadi mual, muntah. Dan itu berarti kan sebenarnya simptomnya sama aja, cuman pembedanya gitu
yang tadi dokter bilang itu ya? Betul ya. Jadi memang salah satu pencetus lambung GERD itu memang salah satunya bisa juga karena stresor, betul gitu. Nah tapi memang ada karakteristik lain yang bisa kita cari gitu. Kalau misalnya pasiennya datangnya ragu-ragu nih, super mom semua, aduh saya stres jadi sakit dada gitu, ini lambung apa ini jantung. Ya kalau masih bingung sebetulnya tinggal datang aja ya gitu ke dokter, karena kalau nanti ternyata kita udah tanya jawab, udah periksa fisik, kemudian masih bingung, bisa kok kita periksa penunjang. Makanya itu perlunya ke dokter supaya kita bisa pastikan nih ini nyeri dadanya karena jantung atau lambung gitu, sehingga nggak perlu terlalu khawatir yang berlebihan kalau memang nggak perlu gitu. Dan bisa juga kita sigap ya kalau memang ternyata ini jantung, ya sigap, lebih cepat ditolong lebih baik gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh self diagnose juga ya? Betul. Mungkin kalau biasanya orang yang self diagnose itu kalau udah pernah ada serangan sebelumnya ya. Biasanya kan orang udah punya serangan sebelumnya, kemudian dia udah pegang obat ya kan. Kalau ternyata berulang lagi, ya nggak apa-apa sih. Sebetulnya bisa aja dia minum obat. Misalnya tadinya punya GERD ya kan, dia juga udah punya obat di rumah. Begitu ada serangan berikutnya dia minum obat GERD aja nggak apa-apa. Cuman kalau dengan minum obat kok nggak hilang ya. Nah bagusnya memang ke dokter juga gitu. Jadi jangan self diagnose berkelanjutan gitu. Itu kan sekarang tuh kan ada juga kayak sistem-sistem kayak kita bisa chat dokter. Betul. Beberapa aplikasi. Nah itu sebenarnya kalau misalkan kita udah ngerasa nyeri dada banget itu sebenarnya boleh nggak sih dok kayak gitu, mesti kayak aman nggak sih, apa lebih baik kita langsung ke rumah sakit atau GERD, karena kan kita nggak tahu kalau kita punya GERD tiba-tiba sakit. Kadang kalau punya GERD itu aku kadang suka pakai oksigen gitu loh dok, karena susah sesek, bukan sesek ya, kayak kerasa nggak enak aja di dada gitu. Memang tanggapan dokter gimana untuk kayak tanya, apalagi sekarang ada ChatGPT. Iya benar. Kadang orang-orang suka nanya ChatGPT, kenapa nih aku gitu. Gimana nih tanggapan dokter? Ya kalau ChatGPT saya rasa itu tidak bisa mewakilkan 100% ya gitu, karena kan itu engine ya, bukan manusia. Saya rasa tetap baiknya memang konsultasi sama manusia yang punya kompetensi di bidangnya gitu ya. Salah satunya memang dokter. Di rumah sakit juga banyak ya, termasuk Eka Hospital kan udah ada konsultasi by video call ya kan. Semenjak yang COVID kemarin kan udah banyak tuh yang bisa telemedicine ya kan, telehealth. Jadi sebetulnya boleh juga itu dipakai gitu. Kalau misalnya memang ada keterbatasan ya kan, jarak misalnya atau waktu mepet nih harus kerja atau gimana, boleh konsultasi dulu aja pakai telehealth. Kan kita bisa ceritain lebih detail dibanding teks gitu kan, terbatas ya gitu. Jadi kalau komunikasinya by video saya rasa lebih komprehensif tuh. Nah nanti pada saat teleconsult itu kita ragu-ragu, nih dokternya ragu ya kan, ini kayaknya saya agak bias nih antara jantung sama GERD gitu kan. Nah berarti datang langsung ke rumah sakit supaya bisa periksa fisik dulu, ya kan, dengerin dulu suara jantungnya gimana, ya kan, suara bising ususnya gimana, ditekan dulu lambungnya sakit nggak, ya kan, jantungnya sakit nggak. Nah jadi itu butuh juga pemeriksaan fisik. Nah kalau pemeriksaan fisik masih ragu, bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang gitu. Jadi untuk screening awal konsultasi dengan dokter tapi tidak datang ke rumah sakit masih oke. Tapi kalau memang ternyata ditemukan bias, ya langsung ke rumah sakit aja bagusnya. Oke. Dok, ini pertanyaan yang penting, yang utama ya sebenarnya ini. Sebenarnya GERD itu bisa menyebabkan serangan jantung atau tidak gitu. Itu pertanyaan utama deh. Itu soalnya yang isunya beredar di kalangan masyarakat ya sekarang ya. Sebetulnya GERD itu bisa bikin sakit jantung atau enggak? Sebetulnya enggak ya, gitu. Itu mitos ya. Gitu, karena salurannya beda ya gitu. Kalau GERD itu kan saluran cerna ya gitu. Jadi kalau misalnya dia asam lambungnya naik ke atas, dia tuh paling bisa mengiritasi kerongkongan sama mulut, rongga mulut. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba asam lambungnya belok ke jantung, kemudian jantungnya jadi berhenti gitu. Itu nggak ada, karena jarasnya beda. Nah mungkin akhirnya kenapa masyarakat awam itu menginterpretasikan, wah kalau sakit GERD bisa meninggal, ya sakit jantung terus meninggal. Ya sebetulnya mungkin yang masyarakat ngehnya itu sebagai GERD awalnya itu memang udah sakit jantung, ya kan. Ya, jadi dia ngehnya itu GERD, dia nggak ke dokter, sakit-sakit dada disangkanya itu GERD, kemudian dia memang sudah jantung, begitu dia nggak ke dokter atau terlambat ke dokter, tiba-tiba meninggal, gitu. Jadi
sebenarnya salah interpretasi, nyeri dadanya mungkin sejak awal memang jantung, makanya dia meninggal. Karena kalau GERD sebetulnya jarang sekali ya bisa menyebabkan meninggal mendadak gitu. Jadi jangan samakan lagi untuk GERD bisa memicu serangan jantung ya Betul, dok, karena itu dari alirannya aja udah beda gitu. Betul sekali. Tapi benar sih tadi kata dokter bilang kalau misalkan kadang orang udah tahu dia ada sakit tapi nganggapnya masih GERD, itu kayak sebenarnya kasusnya kayak almarhum papaku juga. Dia tuh menganggap selama ini penyakit jantung dan karena ada bengkak gitu ya dok di tangan dan kaki, dan ternyata itu adalah tumor paru-paru. Jadi kan itu sama-sama sesak nafas ya dok ya. Betul. Jadi memang harus kita lagi-lagi harus nggak boleh self diagnosis Iya, lagi harus ya. langsung ke dokter ya. Ya sebetulnya ini juga jadi harusnya jadi perhatian juga karena kalau pasien-pasien yang udah punya sakit komorbid sebelumnya memang cenderung untuk menggampangkan dalam tanda kutip Iya, ya gitu kan. benar-benar. Saya udah tahu kok sakit saya ini, saya minumnya obatnya ini aja. Nah Iya, cuman benar. pada saat kita minum obat yang biasanya kita minum tapi simptomnya gejalanya tetap ada, berarti ada yang salah dong gitu. Kenapa? Kok kemarin-kemarin minum obat hilang sakitnya, tapi kok sekarang minum obat kok nggak hilang ya sakitnya? Ya berarti mungkin beda sakitnya ya kan dibanding yang sebelumnya gitu. Jadi hati-hati gitu kalau memang kita mencoba minum obat yang biasanya nggak berhasil, ke dokter aja gitu. Dok, tapi kalau penderita GERD itu bisa ngalamin serangan jantung juga nggak sih? Jadi dua-duanya bersamaan gitu? Betul. Kalau ditanya bisa atau enggak, sebenarnya bisa-bisa aja ya. Cuman memang presentasinya tuh kecil gitu karena biasanya kalau orang itu datang ke dokter itu dia mengemukakan suatu symptoms atau kumpulan gejala, biasanya penyebabnya satu gitu, biasanya satu aja gitu. Misalnya dia sesak, biasanya dia sakit perut, keringet dingin ya kan, biasanya itu jantung aja atau lambung aja, jarang sih yang dua-duanya. Tapi kalau ditanya bisa nggak, ya bisa aja gitu. Tetap namanya penyakit ya, kalau penyakit itu datang ke kita barengan ya bisa aja, kayak orang sakit mencret sama batuk kan bisa dua-duanya gitu kan, tapi bukan berarti mencret itu jadi batuk atau batuk juga jadi mencret, kan beda saluran gitu. Dok, dalam kondisi apa sih kalau nyeri dada ini dianggapnya jangan GERD gitu? Kondisi yang berbahaya apa gitu? Betul. Nah jadi tadi tergantung dengan karakteristiknya ya saya rasa ya gitu. Jadi kalau tadi kita anggap oh ya nyeri GERD itu karena stres ya kan, bisa memang betul, stres itu bisa bikin jantung juga, bisa bikin GERD juga gitu. Cuman memang biasanya kalau GERD itu adalah dikombinasi dengan gangguan pencernaan lain ya. Jadi selain sakit dada kok kayak ada sendawa, ada mual ya kan, nggak nafsu makan, sakit perut. Nah itu kita anggap GERD nggak apa-apa. Tapi kalau nyeri dadanya kok kayaknya nggak ada hubungannya sama pencernaan ya, makan oke-oke aja, nggak mual kok, tapi kok sakit dada ya gitu. Dan tadi apalagi ada karakteristik khusus yang tipikal tadi, yang angina misalnya, kok nyeri dadanya menjalar ke lengan ya, kok ke bahu gini ya gitu, atau kok dengan istirahat perbaikan. Nah itu kemungkinan besar jantung gitu. Jadi itu saya rasa yang tidak boleh dianggap sebagai tetap GERD. Jadi jangan keenakan nih orang udah sakit GERD, udah punya obat, wah aku setiap sakit dada pasti GERD kok, nggak apa-apa. Ya lihat dulu sakit dadanya ada tipikal jantungnya atau enggak gitu. Kalau ada ya diperiksakan ke dokter. Dok, ini kan aku pernah mendapat pertanyaan ini dari salah satu super moms semua nih. Jadi dia tuh kondisi lagi hamil. Waktu itu sempat ada olahraga sedikit, entah salah gerakan atau gimana, jadi kayak di tulang belikatnya kayak agak sakit gitu. Jadi kayak dan itu katanya sampai sesek ke dada. Dan apakah memang ini agak melenceng dari GERD sih ya sebenarnya. Jadi tapi ini masih ada jantung-jantungnya. Jadi kayak, apakah memang itu salah urat kejepit atau apa, itu beneran bisa langsung ke dada gitu atau bisa menyebabkan henti jantung juga kan dok, atau gimana? Nah ini excited juga ya. Jadi nyeri dada tapi kemungkinan yang lain bisa apa enggak? Sebetulnya bisa aja ya kalau didengar dari ceritanya. Kalau misalnya nih pasiennya tidak ada komorbid sebelumnya, dia nggak ngerokok, kemudian dia nggak ada sakit jantung sebelumnya, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, nggak ada faktor resiko lah gitu ya. Jarang sih kita curigain langsung ke jantung gitu. Biasanya bisa karena ya cedera otot ya, karena kan tadi kan ceritanya katanya habis olahraga ya kan, posisinya ekstrim apa gimana gitu kan, angkat beban berat. Nah itu bisa aja dadanya sakit karena injury atau cedera. Nah kita bisa bedakan dengan sebetulnya pemeriksaan fisik sih yang paling gampang. Jadi kita tekan aja si dadanya itu yang sakit, ya enggak? Kalau kita tekan ternyata kok aduh makin sakit, ya berarti memang kelainannya adanya di luar tulang dada.
Kan jantung ada di dalam dada dong, di dalam tulang dada. Kalau kita tekan, ya harusnya nggak tambah sakit. Kan jantungnya terlindung sama tulang dadanya. Tapi kalau misalnya ditekan, aduh kok sakit. Nah itu berarti otot tuh. Atau misalnya dia pergerakan nih, dia lengannya naik ke atas, aduh kok sakit ya, jadinya dadanya makin sakit. Nah itu berarti kemungkinan besar justru cedera otot. Jadi nggak usah takut langsung, wah ini sakit jantung nih ya habis olahraga gitu ya. Jadi nggak semua nyeri dada habis olahraga juga jantung gitu ya. Jadi perlu kita telaah lebih detail. Cuman kalau bingung ya ke dokter aja lah. Langsung ke dokter aja ya, super moms itu karena kan lagi hamil juga kayak nggak mungkin langsung minum obat yang macam-macam kan ya dok ya. Dok kalau misalkan nih kalau misalkan kita lagi GERD, aku kan kalau lagi GERD tuh langsung minum nih obat, misalkan lansoprazol atau gimana. Nah kalau misalkan super mom sih karena kondisinya lagi hamil atau gimana, itu boleh langsung minum obat atau harus gimana dulu ya dok? Atau anjuran dokter gitu ya harus ada anjuran dokter dulu? Ya ini pertanyaan bagus ya. Sebetulnya untuk ibu hamil itu banyak obat-obatan yang memang secara penelitian tuh nggak dianjurkan sebetulnya untuk kesehatan si janinnya gitu. Jadi baiknya untuk sebelum minum obat apapun baiknya konsultasi sama dokter aja gitu, karena obat sesimpel obat nyeri, obat demam, obat lambung itu banyak yang nggak boleh pada ibu hamil gitu. Jadi saya rasa konsultasi aja dulu. Nanti kalau misalnya udah clear nih, oh obat lambungnya ini nih yang aman gitu ya, obat nyerinya yang aman buat ini, buat ibu hamil ini gitu. Nanti berikutnya kalau ada keluhan langsung minum obat aja nggak apa-apa. Cuman kalau pada saat pertama kali kita nggak tahu nih obat apa yang aman, konsultasi dulu aja sama dokter gitu. Terus aku juga pernah melihat kasus lagi kasus dari Supermoms, karena kan kita audiensnya rata-rata ibu yang sedang hamil ya dok ya. Betul. Itu tuh waktu itu pernah ada Supermoms juga yang punya GERD tapi dia ada comorbidnya nih. Terus dia jadi katanya itu bisa mempengaruhi ke bayinya juga ya dok. Misalkan kalau ada GERD terus ada comorbid tuh harus bayinya tuh jadi kayak kurang apa ya waktu itu ya, aku lupa sih. Jadi harus disuntik perutnya gitu-gitu. Jadi kayak ada satu dan lain hal itu bisa menyebabkan kekurangan dalam kandungan gitu loh dok. Apa ya, misalkan air apanya gitu-gitu, apakah memang berpengaruh ya dok kalau lagi GERD dan sedang hamil ada comorbidnya itu? Ini informasinya saya nggak terima secara detail ya, jadi saya tidak tahu pasti. Tapi kalau dari ceritanya sebetulnya gini, secara teori orang sakit GERD itu bisa mengakibatkan gangguan pada janin kalau ada gangguan intake, gangguan makan ya. Karena kalau GERD itu kan asam lambungnya naik ke kerongkongan kemudian ke rongga mulut. Asam lambung itu kan korosif ya, bisa bikin iritasi. Jadi bisa aja dia jadi luka di kerongkongannya atau di mulutnya. Sehingga si ibu itu jadinya makannya males atau nggak bisa nelen justru karena ada lukanya, sakit nih kalau nelen. Nah otomatis kan bayinya nggak berkembang, nggak dapet gizi dong, ibunya nggak mau makan gitu kan. Nah itu bisa tuh jadi gangguan janin bisa. Gitu. Cuma obat GERD atau obat lambung itu harusnya sih nggak disuntik di perut. Kalau disuntik di perut, justru kemungkinan pengentalan darah tuh, gitu. Nah pengentalan darah itu lebih seringnya karena jantung, sumbatan jantung, darahnya kental. Jadi pengencer darah yang aman untuk ibu hamil memang disuntik, bukan obat minum gitu. Jadi nah itu berarti harus ditelaah lebih lanjut tuh, si ibu itu bener GERD atau bukan. Mungkin dari awal sakitnya sakit jantung sebetulnya, makanya dikasih obat jantung. Atau memang ada dua penyakit, memang dia sakit lambung juga tapi ternyata pengentalan darah juga, itu kan juga bisa gitu. Jadi supaya lebih jelas mendingan ke dokter aja. Tapi prinsipnya ya namanya penyakit kalau nggak tertangani ya bisa jadi komplikasi ke bayi ya gitu. Jadi kalau Supermom semua merasa kok ini aku minum obat nggak sembuh-sembuh nih, ya karena kita mikirinnya dua orang ya gitu, diri sendiri sama cabang bayinya, ya mendingan ke dokter aja lah gitu supaya lebih tertangani gitu. Berarti tadi pengentalan darah, berarti GERD atau penyakit jantung itu juga menyebabkan pengentalan darah, atau pengentalan darah itu bisa menyebabkan sakit jantung gitu dok? Pengentalan darah itu. Jadi kalau pengentalan darah itu sebetulnya penyakitnya beda lagi nih, di antara dari dua itu beda lagi. Jadi nggak semuanya orang sakit jantung itu juga darahnya kental. Gitu, sama nggak semua juga orang sakit GERD itu darahnya kental. Nah jadi tapi biasanya kalau darahnya kental biasanya komplikasinya lebih ke jantung, tapi nggak selalu ke jantung. Darahnya kental nyumbat ke otak jadi stroke bisa, tapi jantungnya aman bisa aja gitu. Jadi tapi lebih jarang tuh si darah kental jadi lambung gitu. Nah jadi
Kalau memang bingung atau ragu-ragu, ya balik lagi ya ke dokter aja, gitu. Ke dokter. Udah banyak banget ya Kak, Benar. cara untuk Benar, insight dari insight, dokter. iya. Dok, aku pengen minta dong dokter satu pesan nih kepada masyarakat biar nggak panik saat merasakan nyeri dada gitu. Jangan panik langsung, atau pesan-pesan untuk super mom semua nih, gimana dok? Ya, halo super mom semua ya. Intinya kan hari ini udah pada pinter ya, udah dengerin podcast kita, udah tahu nih bedanya antara sakit dada sama sakit dadanya jantung sama sakit dadanya karena GERD ya kan. Jadi pesan saya ya kan kebanyakan audiens di sini juga lagi mengandung ya gitu. Jadi jangan overthinking atau panik yang berlebihan. Itu sih satu ya. Tapi jangan juga terlalu santai. Gitu. Jadi kita harus tahu nih kalau misalnya khususnya kan pembahasan hari ini kan tentang sakit dada ya gitu. Misalnya super moms ngerasa sakit dada, ya kan udah dengar tuh tadi, oh sakit dadanya jantung seperti ini karakteristiknya, sakit dadanya lambung seperti ini. Nah biasanya memang yang harus urgent, harus ditanganin memang yang sakit jantung. Kalau dadanya lebih ke sakit jantung, panik nggak apa-apa, wajar gitu ya. Langsung ke rumah sakit itu wajar. Ya segera ke dokter supaya penanganan lebih lanjut. Tapi kalau sakit dadanya, oh ini kayaknya GERD nih gitu ya. Aku juga udah pernah nih sebelumnya obat dari dokter yang aman buat ibu hamil tuh ini. Ya kalau minum sendiri nggak apa-apa, boleh. Jadi nggak usah langsung panik. Tapi kalau ragu-ragu, ya baiknya memang konsultasi ke dokter. Nah sekarang udah banyak cara ya gitu. Kalau misalnya ada hambatan, lu nggak ada yang nganterin ke rumah sakit ya. Di sini bisa telemedicine ya kan gitu. Bisa video call sama dokternya ke rumah sakit terdekat ya. Kebetulan di Eka Hospital MT Haryono juga udah provide. Jadi bisa tuh dari rumah nanti obatnya diantar deh ke rumah. Kalau memang itu yakin GERD. Tapi kalau jantung ya dokternya misalnya udah mendiagnosis jantung nih, ya tinggal datang ke rumah sakit berarti gitu. Karena biasanya kalau jantung kita lebih agresif. Oke dokter, terima kasih ya ilmunya, dan ini untuk kesimpulannya adalah GERD tidak menyebabkan serangan jantung. Betul sekali. Oke, dokter Aryo terima kasih untuk ilmunya. Mbak Zara juga terima kasih. Dos Kreatif dan Eka Hospital MT Haryono. Mungkin podcast kali ini kita sudahi. Selamat sore semua. Dah.